Baik, sebelum kita membahas berbagai macam arsitektur CNN yang biasa digunakan untuk memecahkan masalah computer vision, kita akan membahas sedikit mengenai neuroscience di balik penggunaan convolutional dan juga pooling layer di CNN. Jadi pada tahun 1958, 1959, dan tahun-tahun berikutnya, David H. Hubel dan Thorsten Wiesel melakukan eksperimen menggunakan kucing dan monyet yang mana mereka ingin mengetahui bagaimana cara kerja dari visual cortex. Maksudnya visual cortex di sini adalah bagaimana cara kerja mata manusia ya mendapatkan informasi lalu kemudian diproses menggunakan jaringan saraf kita lalu kemudian dihubungkan ke otak. Nah, David H. Hubel dan Thorsten Wiesel ini lalu kemudian mendapatkan Nobel Prize di bidang kedokteran pada tahun 1981 karena studi mereka ini. Nah, beberapa poin penting yang sebenarnya bisa kita ambil di eksperimen ini adalah mereka menunjukkan bahwa banyak sekali neuron di visual cortex yang hanya sebenarnya memiliki small dan juga local receptive field. Ya, yang maksudnya adalah mereka hanya melakukan proses terhadap limited region of the visual field. Ya, jadi sebenarnya receptive field-nya tidak terlalu besar. Lalu mereka juga menunjukkan bahwa ada beberapa neuron yang juga bereaksi hanya garis-garis horizontal ataupun vertikal ataupun orientasi-orientasi lainnya. Jadi ada neuron-neuron khusus yang berfungsi khusus untuk melakukan proses terhadap gambar-gambar seperti itu. Lalu mereka juga menemukan bahwa ada beberapa neuron yang memiliki receptive field yang lebih besar dan bereaksi terhadap gambar yang lebih kompleks. Hal inilah yang mengatakan bahwa kita bisa melihat bahwa di visual cortex di hewan termasuk manusia mempunyai sistem yang lebih kompleks di mana ada beberapa neuron yang melakukan komputasi terhadap low level features seperti garis horizontal maupun vertikal dan juga melakukan komputasi yang bersifat high level seperti kotak, segitiga ataupun gambar secara keseluruhan. Nah, studi-studi yang dilakukan terhadap visual cortex inilah yang lalu kemudian menjadi inspirasi dikembangkannya neocognitron pada tahun 1990 yang lalu kemudian dikembangkan kembali sampai munculnya convolutional neural networks atau CNN. Di sini adalah gambaran bagaimana visual cortex kita manusia bekerja, di mana neurons itu memiliki uh, small local receptive field yang mana sebenarnya akan melakukan deteksi terhadap garis-garis yang sebenarnya lebih yang sifatnya low features seperti garis horizontal, garis vertikal ataupun garis-garis yang bentuknya ataupun memiliki bentuk lainnya. Namun karena visual cortex yang kita miliki itu saling terhubung, maka semakin dalamnya visual cortex, maka akan sistem visual cortex yang kita miliki akan mendeteksi berbagai macam bentuk lain yang lebih kompleks. Di sini misalkan di lapisan kedua akan melakukan deteksi terhadap bentuk gambar segitiga ataupun gambar bentuk seperti T ini. Nah, berikutnya di lapisan yang lebih dalamnya visual cortex kita akan mendeteksi objek yang lebih kompleks. Misalkan di sini adalah bentuk rumah. Di materi-materi kuliah sebelumnya kita sudah melihat bahwa sangatlah mudah bagi kita untuk melakukan feature extraction terhadap fitur-fitur citra yang bersifat low level seperti garis, edges maupun points. Namun di computer vision untuk melakukan feature extraction terhadap high level, abstract features dan juga factors of variation adalah suatu hal yang tidak mudah. Nah, disinilah kita bisa melihat kemampuan yang sangat ataupun cukup kuat dari convolutional neural network atau CNN, di mana CNN bisa melakukan ekstraksi fitur terhadap
tidak hanya low level, tapi juga medium dan juga high level features sesuai dari level hidden layer yang dimiliki oleh CNN. Nah, di sini ada sebuah visualisasi bagaimana sebuah neural networks bisa melakukan ekstraksi fitur yang bersifat tidak hanya low level, tapi juga middle level dan juga high level features dari sebuah gambar. Di sini low level, middle level, dan juga high level features diekstraksi pada hidden layer yang berbeda. Pada hidden layer yang bersifat tidak terlalu dalam ataupun shallow hidden layer, bisa terlihat bagaimana low level feature seperti edge itu diekstraksi. Sedangkan pada hidden layer berikutnya, middle level features diekstraksi. Lalu bisa kita lihat bagaimana hidden layer yang paling dalam itu melakukan high level feature extraction seperti object parts. Nah, salah satu hal yang mendasar yang kemudian menjadi perbedaan antara classical machine learning dan juga representation learning, termasuk deep learning dan juga CNN, adalah sejauh mana data itu digunakan untuk pelatihan. Di classical machine learning, biasanya kita menggunakan hand design features seperti edge detection ataupun metode-metode untuk melakukan feature extraction lainnya. Nah, hasil dari feature extraction itu lalu kemudian dimasukkan ke sebuah machine learning method, misalkan CSVM ataupun linear regression. Nah, di deep learning, fitur yang diekstraksi itu juga dilatih dan otomatis diekstraksi menggunakan deep learning method seperti CNN. Jadi, kita tidak perlu lagi memikirkan fitur apa yang baik dan bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan seperti di image classification, dan bisa dengan mudah menggunakan sebuah arsitektur CNN untuk mengekstraksi fitur yang ada dan sekaligus melakukan tugas di computer vision seperti image segmentation, image classification, maupun object detection. Nah, yang perlu dipelajari dan diperhatikan di sini adalah sebelum deep learning, termasuk CNN, sebenarnya kita memiliki sebuah feature extraction method yang kerjanya sangat mirip dengan visual cortex. Metode tersebut bernama Gabor filters, di mana Gabor filters ini menghasilkan berbagai macam filters yang digunakan untuk melakukan extraction feature extraction dengan berbagai variasi. Di sini kita lihat adalah variasi rotasi, di sini adalah variasi kuatnya edges, dan ini juga ada variasi-variasi lainnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bandingkan dengan filters ataupun kernel yang kemudian dipelajari menggunakan CNN, bentuk kernel maupun filters yang dipelajari adalah mirip dengan Gabor filters, ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah CNN tidak hanya juga menghasilkan kernel ataupun filter yang bisa digunakan untuk mengekstraksi low level features, namun juga bisa digunakan untuk mengekstraksi medium level dan high level features yang ada pada sebuah gambar. Demikian topik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.